bantuan atau perhatian istri yang tulus, ternyata itu tidak Anda dapatkan, ya. Ini ada loh bahasa yang, mohon maaf sekali, saya pernah dengar bahwa ketika si suami sakit, tanpa sadar dia ngomong, kalau suami saya sakit terus nanti saya pulangin ke orang tuanya. Ini adalah bahasa yang sangat menyakitkan kalau seandainya Anda tahu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, bicara tentang sifat seseorang memang sulitlah diketahui. Nah, untuk itu gak ada salahnya kita sama-sama belajar memahami tentang sebetulnya cinta atau sayang yang asli, ya, itu seperti apa. Artinya sayang yang hadir dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, ini nggak ada salahnya Anda memahami mengenai 7 ciri istri pura-pura sayang kepada Anda. Ini tentunya seandainya Anda tahu sebelumnya, ini adalah hal yang sangat kurang mengenakan perasaan Anda, ya, hati Anda, dan juga pokoknya kurang nyaman lah, ya. Jadi nggak ada salahnya kita simak sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sahabat-sahabat subscribe semua, serta saya juga sangat berterima kasih kepada sahabat Kang Kumis yang sudah bergabung langsung di channel Kang Kumis, ya. Lalu apa saja kira-kira tanda yang perlu Anda pahami agar Anda tidak keliru dalam memilih calon pasangan, atau seandainya itu sudah menjadi pasangan, paling tidak Anda bisa menyikapi secara bijak agar perilaku-perilaku tersebut bisa dirubah secara perlahan. Insya Allah bisa, ya. Yang pertama yaitu dia baik karena terpaksa. Ini. Nah, ini tentunya adalah hal yang perlu Anda ketahui, bahwa bagaimana cara mengetahui ketika istri baik tapi karena terpaksa. Jadi ketika mau mengerjakan sesuatu, dia tidak terlihat serius secara batin. Artinya dari raut muka yang Anda lihat, Anda perhatikan, tentunya ada kesan tidak ikhlas dalam menjalankan sesuatu untuk orang yang seharusnya ia cintai atau ia sayangi. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah biasanya pura-pura perhatian. Artinya kembali lagi adalah pura-pura perhatian. Perhatian yang ia wujudkan, yang ia tunjukkan pun tidak setulus hati, ya. Sahabat Kang Kumis, biasanya ketika orang pura-pura memberi perhatian namun tidak tulus atau tidak ikhlas atau terpaksa, ini biasanya suka keceplosan dengan apa yang sesungguhnya ia lakukan selama ini. Biasanya itu bisa jadi keceplosan kepada Anda langsung, bisa jadi dia memang berbicara apa adanya terhadap teman-temannya. Lalu tanda yang ketiga, ini mungkin tanda secara umum, ini bisa dianalis secara jelas, ya, yaitu biasanya ini apapun yang terjadi, biasanya ketika Anda yang lain kurang paham, yang ini insya Allah Anda paham. Yaitu yang ketiga, ketika dia baik itu biasanya karena punya kemauan, ya, atau bahasa yang lain mungkin bisa disebut ada udang di balik batu. Artinya ada kemauan yang tersembunyi. Nah, ini tentunya biasanya ketika bicara tidak ikhlas atau kepura-puraan, ini semuanya berujung dengan imbalan. Artinya apapun yang ia lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan hal yang sama darinya. Kemudian yang keempat, tidak tulus ketika membantu. Nah, membantu ini sebetulnya gampang, ya. Kita lihat yang simpel-simpel saja. Mungkin ketika suami pulang kerja, ia menyiapkan minuman atau hidangan lain. Ini biasanya cara penyajiannya pun terlihat, ya. Tidak ikhlas ini terlihat dari gerak-geriknya, dari gayanya, dari cara bicaranya. Ini bisa Anda perhatikan. Jadi ada setengah rasa emosi yang tersembunyi. Artinya merasa diperlakukan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini seharusnya tidak boleh terjadi bagi seorang istri, karena ketulusan dan keikhlasan seorang istri terhadap suami
adalah pahala yang sangat luar biasa. Ini. Yang kelima, ini biasanya lebih parah, yaitu tidak bisa menjaga perasaan suami. Ya, artinya mungkin dia sering berbicara jujur, justru kejujuran itu membuat pasangan menjadi merasa tersinggung. Ya, banyak hal. Ya, dia berusaha jujur, tapi sebetulnya itu hanya untuk semata-mata menyinggung perasaan pasangan ini. Karena tidak semua jujur itu indah, tapi ada juga jujur yang menyakitkan. Ketika bicara tentang apa yang menjadi keburukan seseorang, dia memahami lalu dia berterus terang. Ini adalah jujur yang menyakitkan sebetulnya. Lalu yang keenam, dia terus sering mengatakan bahwa saya sayang kamu, saya cinta kamu, saya suka kamu. Tapi banyak hal-hal yang diabaikan, yaitu mungkin tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri secara baik. Kemudian pura-pura sibuk ketika suami ada di rumah. Ini bisa saja terjadi seperti itu. Artinya apa yang ia kerjakan ketika ia ada maunya, pasti dia ada pamrihnya. Ini. Hal yang ketujuh yang paling jelas, yaitu dia sama sekali tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut ketika Anda sakit atau Anda mengalami hal-hal yang lain lah ya, yang berkaitan dengan musibah yang pada saat itu seharusnya sangat membutuhkan dukungan moral dan juga dukungan-dukungan yang lain dari seorang istri atau pasangan yang kita cintai. Bahkan mungkin salah satu harapan untuk bisa menghibur diri kita, ya, memberikan kebahagiaan secara psikologis, ini seharusnya datang dari orang yang pertama memberikan itu adalah istri, ya. Namun tidak demikian adanya, ya, ketika istri yang memang memiliki sifat atau melakukan hal-hal yang sekedar serba kepura-puraan. Nah, ini adalah tanda yang paling jelas yang ketujuh, ya. Jadi ketika Anda sakit, Anda terkena musibah, atau Anda dalam keadaan yang memang membutuhkan bantuan atau perhatian istri yang tulus, ternyata itu tidak Anda dapatkan, ya. Ini ada loh bahasa yang, mohon maaf sekali, saya pernah dengar bahwa ketika si suami sakit, tanpa sadar dia ngomong, kalau suami saya sakit terus nanti saya pulangin ke orang tuanya. Ini adalah bahasa yang sangat menyakitkan kalau seandainya Anda tahu, ya. Nah, sahabat Kangkumis, ini hanyalah sekedar gambaran buat sahabat-sahabat semua. Bagi Anda yang sudah terlanjur menikah atau mempunyai pasangan, saya yakin dan saya selalu berdoa, ya, untuk sahabat Kangkumis semua, ya. Baik yang sudah subscribe, sudah gabung, ataupun yang sekedar ingin tahu atau menyaksikan video saya. Saya doakan keluarga Anda harmonis dunia akhirat, ya. Dan semoga bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kangkumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.